Salam jumpa lagi bersama saya, Pastor John Lewar SVD. Suara Pagi. Hari ini Sabtu 24 Juli 2021, Pekan Biasa ke-16. Bacaan Injil pada hari ini diambil dari Matius bab 13 ayat 24 sampai dengan 30. Mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, ampunilah aku dalam kelemahanku dan kuatkanlah aku dalam perjuangan untuk menjadi orang yang baik. Janganlah membiarkan aku tersesat dan jatuh dalam dosa, sebab Engkaulah Tuhan dan penyelamatku. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus membentangkan suatu perumpamaan kepada orang banyak. Hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu dan berkata kepadanya, "Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu?" Jawab Tuan itu, "Seorang musuh yang melakukannya." Lalu berkatalah para hamba itu, "Maukah Tuan supaya kami pergi mencabuti lalang itu?" Tetapi ia menjawab, "Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kalian mencabut lalangnya. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai tiba. Pada waktu itu, aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu, dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandumnya ke dalam lumbungku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Tema renungan kita pada hari ini, Tuhan membiarkan kebaikan dan kejahatan bertumbuh bersama. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, menurut cerita para petani di negara penghasil gandum, agak sulit membedakan mana tumbuhan gandum dan mana ilalang. Karena waktu masih muda, keduanya hampir serupa namun tidak sama. Oleh karena itu, pemilik ladang gandum dengan sangat hati-hati mencabut rumput-rumput sekelilingnya, biar gandumnya tumbuh subur dan menghasilkan bulir-bulir yang padat berisi. Sikap Yesus lain dari petani gandum. Yesus justru menyarankan agar gandum dan ilalang dibiarkan bertumbuh bersama-sama sampai musim panen, baru dipisahkan. Ilalangnya jangan dicabut, nanti gandumnya ikut tercabut. Yesus memakai perumpamaan ini untuk menggambarkan bagaimana kasih Tuhan itu bertumbuh dan berkembang sampai matang dalam diri dan hidup manusia. Dia juga membiarkan kebaikan dan kejahatan bertumbuh bersama. Walau demikian, Tuhan tidak terpengaruh
oleh omelan manusia tentang sikap diamnya terhadap orang jahat dengan kejahatannya. Mengapa orang jahat itu dibiarkan hidup berkeliaran melakukan kejahatan? Tuhan begitu sabar terhadap manusia. Manusialah yang sering tidak sabar terhadap sesamanya yang dianggap jahat. Kita mau supaya bisa menikmati hidup damai, tentram, dan bahagia tanpa kejahatan. Akan tetapi, Tuhan sendiri mengatakan, biarkanlah keduanya tumbuh bersama-sama. Di sini letak keunikan perumpamaan tentang gandum dan ilalang, yaitu orang baik dan orang jahat diberi kesempatan oleh Tuhan. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kesempatan kepada orang baik untuk memenangkan orang jahat dan kesempatan kepada orang jahat untuk bertobat dari kejahatannya dan menjadi orang baik. Tuhan tidak buru-buru mencabut nyawa mereka yang berhati kotor. Yang menjadi tugas kita sebagai orang beriman kepada Kristus adalah memupuk kebaikan dalam diri kita dan mempengaruhi orang lain untuk menjadi baik. Setiap orang tua hendaknya menanamkan dan memupuk kebaikan dalam diri anak-anak sejak dini. Ini merupakan perwujudan janji perkawinan yang pernah diucapkan. Tuhan membiarkan kebaikan dan kejahatan bertumbuh bersama. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat hari Sabtu. Salam, doa dan berkatku untukmu dan keluarga di mana saja berada. Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.